Oke, kita akan membahas soal tentang logika, yaitu logika umum namanya ini ya. Ini biasanya soal ini dapat kita temui pada saat kita ujian tes psikotes, ataupun mungkin tes potensi akademik, ataupun tes SKD untuk CPNS, dan tes kedinasan lainnya. Nah, ini hampir tidak pernah absen ya soal seperti ini, yaitu soal logika umum mencari kesimpulan, seperti itu. Oke, kita lihat soalnya. Semua siswa sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik. Lalu ada pernyataan kedua, Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Nah, jadi maksud dari sini adalah simpulannya apa ya. Jadi ada pilihannya A, B, C, D, E. Nah, sebelum kita membahas soal ini, ada baiknya saya jelaskan dulu bagaimana cara mencari simpulan jika kita temui soal seperti ini. Nah, oke. Nah, saya akan buat dulu pembahasannya ya untuk penarikan simpulan. Nah, kita biasa menyebutnya adalah penarikan simpulan yang sah ya, yang sah. Ini di matematika ada ini ya. Nah, apa itu penarikan simpulan yang sah? Ini nanti ada saya buat 3 macam ya. Yang pertama ada yang disebut dengan silogisme ya, silogisme. Nah, dalam silogisme di dalam soalnya itu ada nanti pernyataan-pernyataan ya. Nah, biasanya minimal pernyataannya ada 2. Jadi saya buat di sini yang pertama, pernyataan pertama adalah yang disebut dengan premis ya. Premis satunya kira-kira seperti ini. Saya buat misalnya adalah P maka Q ya. P maka Q. Atau boleh ditambahin kata jika P maka Q, begitu. Lalu pernyataan kedua misalnya adalah Q maka R. Nah, Q maka R. Nah, di sini ada kelihatan sama ya. Jadi ini sama pernyataannya ya. Maka kita bisa tarik simpulan ya. Jadi simpulannya nanti dari sini adalah sisanya ini, yaitu P maka R. Nah, ya, dalam bentuk kalimat tentunya ya. Dalam kalimat soalnya. Supaya lebih jelas, kita ambil satu contoh ya. Contoh soalnya ya. Nah, misalnya premis satunya saya buat ini, tapi tidak perlu kita buat premis satu, tulis ya, langsung aja soalnya. Jika nenek mandi, maka kakek mengintip. Ya, soalnya agak kita buat sedikit aneh supaya langsung mudah diingat ya. Oke, nah itu dianggap premis satu atau pernyataan pertama. Kemudian pernyataan kedua kita cocokkan dengan formula yang ada di atas ya. Jika kakek mengintip, maka nenek senang. Ya, luar biasa ini ya. Oke, saya tunjukkan dulu simbol-simbolnya ya supaya lebih jelas. Nah, jadi yang ini, jika nenek mandi ini, inilah yang disebut dengan P. Kakek mengintip ini adalah sebut Q.
Dan kembali di sini kakek mengintip adalah ki, lalu nenek senang itu adalah R. Ya, jadi kalau kita lihat sudah sesuai dengan ini ya, maka kita bisa tarik kesimpulan dari sini. Simpulannya adalah simpulan yaitu langsung P maka R gitu ya. P maka R-nya yang mana? Yang ini P maka R. Maka jika nenek mandi, maka nenek senang. Nah, itulah yang menjadi kesimpulannya ya, menjadi kesimpulannya. Jadi kalau kita lihat ini adalah sebagai P-nya dan ini sebagai R-nya. Oke, itu yang pertama, penarikan kesimpulan yang sah. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua adalah nanti namanya modus ponen, ya, modus ponen. Nah, apa itu modus ponen? Nah, ini lebih sederhana. Premis satunya ini adalah jika P maka Q, lalu pernyataan kedua atau premis duanya adalah P gitu. Ya. Jika P, maka dari sini diambil kesimpulan atau simpulan adalah ya kembali ki gitu ya. Jadi P maka ki, P ya hasilnya adalah ki simpulannya. Oke. Nah, coba kita lihat contoh soal ya. Contoh soal. Contoh. Nah, kita ambil saja contoh yang di atas ya. Premis satunya adalah jika nenek mandi, maka kakek mengintip. Oke. Nah, kita tunjukkan bahwa di sini adalah ini adalah P-nya ya. Lalu ini adalah Q-nya. Lalu nanti kita buat pernyataan kedua. Pernyataan kedua adalah kita buat kalimatnya misalnya adalah pagi hari ini nenek mandi. Ya, nenek mandi. Meskipun sedikit diubah tapi tidak mengubah artinya sebenarnya ya. Pagi hari ini nenek mandi. Itu pernyataan kedua. Ya, jadi kita buat sini ini adalah sebagai, lihat saja ini adalah P-nya sebenarnya. Ini hanya keterangannya saja, keterangan waktu ya. Pagi hari ini nenek mandi. Maka dari sini bisa kita ambil simpulan ya. Tadi kalau di atas P maka Q hasilnya ya. Jadi kalau pernyataan kedua pagi hari ini nenek mandi berarti pagi hari ini kakek mengintip begitu ya. Jadi simpulannya adalah pagi hari ini kakek mengintip. Nah, itu yang menjadi simpulannya. Ini adalah Q. Oke. Nah, itu yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yaitu namanya adalah modus tollens. Ya, modus tollens. Nah, ambil pernyataan satunya adalah jika P maka Q, lalu pernyataan kedua P
P2-nya, premis 2 adalah ini adalah negasi ki. Ya, negasi ki. Nah, negasi ki itu artinya adalah bukan ki, ya, bukan. Jadi itu nanti membacanya atau tidak. Boleh juga buat ini tidak. Oke. Maka bisa kita ambil simpulan dari sini. Simpulannya adalah negasi P, bukan P. Ya, bukan P. Oke. Nah, inilah yang menjadi simpulan yang ketiga. Contoh ya. Kita ambil contoh. Saya ambil lagi contoh yang di atas ya. Jika nenek mandi, maka kakek mengintip. Ya. Oke, lalu pernyataan keduanya saya buat misalnya hari ini atau tidak usah pakai hari ini, langsung aja saya buat itunya ya. Kakek tidak mengintip. Ya, itu pernyataan kedua. Jadi saya buat dulu simbolnya supaya lebih jelas. Nanti ini P-nya, ini adalah Q-nya, lalu yang ini adalah negasi Q-nya. Ya, kakek mengintip berarti negasinya kakek tidak mengintip. Maka simpulannya adalah langsung negasi P, yaitu nenek tidak mandi. Oke, nah inilah yang menjadi simpulannya, itu negasi P. Oke, itu penarikan simpulan yang sah. Ada 3. Nah, kalau kita kaitkan dengan soal kita, maka dia di bagian yang mana gitu ya. Kalau kita baca lagi, semua siswa sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik. Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Oke, ini kaitannya dengan bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga mirip ya. Tapi kalau kita lihat ya, apakah bisa dia ditarik simpulan atau tidak? Nah, karena tadi saya katakan di luar ini berarti simpulannya tidak ada, begitu ya. Nah, ada baiknya saya tulis kembali soalnya ya. Saya tulis kembali soalnya. Semua siswa sekolah luar biasa. Ya, saya tulis lagi. Jadi soal ini, soal yang di atas ya. Soal semua siswa sekolah luar biasa lalu apa tadi, mempunyai potensi logika yang cukup baik, mempunyai potensi logika yang cukup baik. Oke, ini pernyataan pertama lah ini ya, pernyataan pertama. Dan pernyataan kedua adalah Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Marcel bukan siswa
sekolah luar biasa. Nah, ini dia. Jadi simpulannya apa? Itu yang jadi pertanyaannya di sini ya. Oke. Perhatikan soalnya di sini tidak ada kata jika gitu ya. Tidak ada kata jika lalu maka. Nah, namun bisa kita buat pakai jika ya. Ya, jadi saya baca semua siswa sekolah luar biasa. Nah, ini boleh sebenarnya saya ganti dengan yang ini jika. Jika ya, jika siswa sekolah luar biasa, maka saya tambah juga di sini nanti ya, yang di sini saya tambah dengan maka. Jadi kalimatnya sekarang adalah jika siswa sekolah luar biasa, maka mempunyai potensi logika yang cukup baik. Itu sama pengertiannya, semua siswa sekolah luar biasa mempunyai potensi logika yang cukup baik. Gitu ya. Maka kita tandai bahwa siswa sekolah luar biasa ini kita buat menjadi P, mempunyai potensi logika yang cukup baik itu kita buat itu menjadi Q. Ya. Lalu Marcel, nah ini tambahan saja ini, katakanlah ada Marcel, lalu dikatakan bukan. Nah, ini Marcel bukan siswa sekolah luar biasa. Maka saya buat ini simbolnya berarti dengan negasi, bukan negasi Q tapi negasi P, bukan sekolah luar biasa yang kita ambil yang di sini. Jadi negasinya si P itu. Nah, maka simpulannya sebenarnya apa? Gitu ya, simpulan. Kalau kita perhatikan tadi modus tollens agak ke situ dia mirip ya. Nah, modus tollens mestinya dia adalah kalau dia P maka Q, lalu pernyataan kedua negasi Q, baru simpulannya negasi P, gitu ya. Itu yang dinyatakan dengan ini. P maka Q, negasi Q, maka negasi P. Nah, di soal ini ternyata bukan. Kalau kita buat dia simbolnya ini P maka Q, ya, P maka Q, lalu pernyataan keduanya adalah negasi P. Nah, ini bukan negasi Q. Maka kalau begini apa simpulannya? Nah, kalau bentuknya seperti ini, artinya tidak sama dengan modus tollens di atas, maka ini tidak ada simpulan sebenarnya, atau tidak bisa ditarik kesimpulan. Ya, seandainya ini tadi adalah negasi Q, maka simpulannya adalah tentu saja negasi P. Tapi karena dia buat ini adalah menjadi negasi P, maka tidak bisa simpulannya menjadi negasi ini menjadi negasi Q. Itu tidak sah menurut yang kita buat ini, sehingga jawabannya adalah tidak ada simpulan atau tidak bisa ditarik kesimpulan. Nah, ya, jadi saya akan tuliskan tidak bisa ditarik kesimpulan. Begitu. Nah, coba kita lihat pilihannya apakah ada. Nah, oke. Nah, jadi pilihannya adalah yang E, tidak dapat disimpulkan. Itu